Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Siang ini kita mulai pembelajaran lagi ya, ketemu lagi dengan Bapak. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Hari ini kelihatannya semuanya masuk kecuali si Joni ya. Hari ini dia sakit apa bagaimana? Ada keterangan. Dia ada keterangan. Sepertinya kalau teman kalian Joni sakit, alangkah baiknya kita mendoakan dia ya, biar segera bisa kumpul di sekolah lagi bersama kalian untuk belajar lagi ya. Oke. Silakan rapikan terlebih dahulu waktunya ya. Silakan mengeluarkan buku dan peralatannya di atas meja. Ini dari belakang kelihatan nggak? Bapak pastiin dulu dari belakang kelihatan atau tidak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik, kalau memang sudah kelihatan, silakan fokuskan pandangannya ke depan. Kita akan memulai pembelajaran, ya. Di sini coba lihat dulu di depan. Kita masuk ke materi ajar, yaitu materi selanjutnya ya. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran yang sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya itu adalah sistem bahan bakar diesel pompa inline ya, yang kemarinnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Yang pembelajaran kedua ini adalah pembelajaran di mana kita akan melakukan materi pembahasannya tentang pompa diesel injeksi rotari, jenisnya yang rotari ya. Nah, untuk memahami materi tersebut ya, Bapak akan memaparkan dulu ya proses tata cara. Ini tidak henti-hentinya Bapak untuk menampilkan tata tertib proses pembelajarannya seperti apa. Jadi pedoman kalian nanti ketika di pelajaran di kelas maupun di bengkel itu ini jadi acuan kalian ya. Jadi mohon diperhatikan. Untuk yang lebih Bapak tegaskan di sini adalah yang paling utama itu adalah di sini sebenarnya. Siswa harus tertib pada saat pembelajaran ya. Jadi tertibnya itu kalian kalau memang waktunya bercanda silakan, kalau lagi waktunya fokus silakan gitu, disesuaikan gitu. Tapi jangan kebanyakan bercandanya ya. Jadi tolong nanti pas waktunya nanti misalkan Bapak menjelaskan silakan diperhatikan gitu ya. Jadi ketika Bapak menanyakan apa yang ditanyakan, kalian juga harus bertanya gitu. Apa yang kamu ditanyakan itu silakan bertanya, dikomunikasikan dengan Bapak ya. Jadi itu yang harus Bapak tegaskan sama kalian. Jadi mengapa tata tertib ini perlu ditegaskan kembali di setiap pelajaran? Itu gunanya untuk kalian bisa tahu tata cara untuk belajar yang baik itu bagaimana ya. Oke, ini untuk tata tertibnya. Selanjutnya yaitu model penilaian. Model penilaian ini juga kalian guru kelas 3. Kelas 3 makanya Bapak selalu menekankan di sini. Jadi keutamaan kalian nanti ada 3 penilaian di kelas 3 ini ya. Lampiran program remedi itu nanti kalian akan diberikan program remedi ya. Program remedi ini adalah pengayaan nanti. Bagaimana misalkan kemarin yang praktek pelajaran yang kompetensi yang
lakukan peningkatan, ya. Jadi nanti ada 3 model tata cara penilaian. Bapak akan nilai dari nilai sikap, dari nilai pengetahuan kalian mengerjakan PR, mengerjakan tugas, mengerjakan diskusi, ya. Terus nanti juga yang terakhir itu nilai yang paling kalian harus diutamakan, yaitu apa? Keterampilannya, ya. Ini yang akan dituntut untuk kalian uji kompetensinya nanti. Makanya itu yang harus kalian perlu ditegaskan di situ, ya. Jadi 3 penilaian itu yang menjadi penilaian kalian di kelas 3 ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran, ya. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini, ya, ada 2 kompetensi sebenarnya di sini, yaitu di mana ada satu itu adalah pengetahuannya, ya. Terus yang kedua itu adalah keterampilannya. Jadi tujuan kalian pelajaran yang PMK 6 ini adalah 1. Peserta didik mampu berdiskusi dan menggali informasi, ya, dalam mencapai kompetensi pengetahuannya nanti. Jadi kompetensi pengetahuannya itu kalian nanti bisa mengetahui, karena kita pembelajarannya PMK 6. Di sini harus kita harus pahami nanti cara kerja sistem aliran bahan bakar diesel pompa injeksi rotan itu seperti apa sih, ya. Jadi pembelajarannya itu bagaimana proses kerjanya, cara kerjanya, komponen-komponennya apa saja yang mengalami kerusakan, itu yang pengetahuannya. Terus yang keterampilannya itu apa saja? 1. Di sini ada perbaikan sistem aliran bahan bakar diesel injeksi rotari, ya. Terus yang kedua apa? Perbaikan komponen-komponen injeksi bahan bakar diesel pompa rotari. Jadi itu tujuannya, ya. Next, kita lanjut ke bagian manfaat pembelajaran. Ya, di sini Bapak memaparkan manfaat pembelajarannya itu apa saja. Di sini ada beberapa KD. KD itu adalah kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar ini menjadi acuan kalian dalam tahapan di SMK ini apa saja yang harus kalian penuhi kompetensinya. Di sini manfaatnya nanti harus 2 KD ini yang kalian akan kuasai, ya. Di sini ada 3/9 itu ada 19 itu adalah mendiagnosa kerusakan sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotari. Terus yang kedua itu adalah 4/19 itu adalah memperbaiki sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotari. Jadi yang kedua itu. Jadi nanti kalau sudah paham yang 2 ini, baru kalian bisa nanti peserta didik mampu mengajukan pertanyaan, mampu mengajukan jawaban sementara, ya, mengumpulkan data, menganalisa data dan menyusun simpulan untuk mencapai kompetensi pengetahuannya. Jadi manfaatnya itu, ya. Setelah manfaat pembelajaran, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada kaitannya apa sih? Kaitan pentingnya penguasaan materi, ya, materi pembelajaran, cara kerja sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotari bagi kalian siswa, dan dunia kerja dan penguasaan materi selanjutnya. Ini yang perlu Bapak tegaskan. Bapak akan sedikit memberikan motivasi sama kalian. Bapak ada satu cerita nih. Jadi di dalam mobil itu kan banyak komponen-komponen itu banyak. Kalian ini kan masih awal bisa menguasai semua materi tersebut. Jadi Bapak ada satu cerita. Misalkan kalian ada nggak di sini pengen jadi nanti pengen buka bengkel? Ada ya? Buka bengkel itu butuh ilmu yang banyak. Pasti kan menguasai semuanya kan? Nah, tapi jangan berkecil hati ketika nanti misalkan kalian pengen buka bengkel tapi masih ragu nih, ilmu saya masih mampu nggak untuk buka, untuk menguasai keseluruhan ilmu tersebut, ya kan banyak komponen part-partnya, kan? Ya, jadi Bapak pengen ngasih tahu, walaupun kalian tidak menguasai semua partnya semua, tapi ada satu pepatah kayak gini. Kalau dokter itu punya spesialis kan? Kalau misalkan kalian sakit mata, berobatnya kemana? Spesialis mata kan? Sama juga. Kalau otomotif juga sama. Kalau otomotif sama kayak dokter, tapi ini beda, dokternya dokter mesin, ya. Nah, seperti dokter tadi kan ada part-part bagian-bagiannya. Kalian kalau misalkan mau buka bengkel,
Kalau misalkan ada spesialisnya apa gitu, fokuskan ke situ saja dulu. Misalkan spesialis ban, tambal ban dulu nggak apa-apa. Terus misalnya spesialis kaki-kaki nggak apa-apa. Itu aja difokuskan. Ya, kalau mau merangkum semuanya boleh, tapi itu bertahap nanti. Ya, ada satu cerita, ada satu orang dulu di orang Jawa, dia datang ke Lombok, ya, dia nggak bawa perlengkapan banyak, dia cuma bawa ilmu dari Jawa. Ya, dari Jawa dia merantau ke sini, rumahnya itu di daerah sini, terminal sini, di Renteng. Nah, di Renteng itu sebelah sananya. Itu dia minta izin sama salah satu orang di sana. Nah, dia buka usaha di sana dengan permodal ibunya. Nah, jadi dia cuma numpang di sana, dikasih kesempatan sama orang yang punya tanah untuk membuka bengkel. Buka bengkelnya itu cuma satu tok. Dia tidak semua bengkel besar enggak, tapi dia buka cuma spesialis dinamo. Berapa bulan berjalan, alhamdulillah mulai ramai. Semua yang kebanyakan di proyek kesana spesialis dinamonya. Akhirnya dia bisa nampung sedikit demi sedikit dari tanah yang dia diberikan tempat itu, dia berikan sewa, bayar sewa sama tukang rumahnya. Akhirnya kemudian lama-lamaan tanah yang dia sewa itu dia bisa beli. Dia bisa beli dari hasil dia servis dinamo itu. Setelah dia servis dinamo, dia bisa beli rumah, beli tanahnya, dia dapat jodohnya orang sini. Itu bagiannya cuma itu. Dan itu berkembang dan alhamdulillah sekarang masih ada orangnya masuk. Ya, jadi itu gambarannya untuk sebagai motivasi kalian di mana nanti biar ada keinginan untuk berminat untuk berwirausaha. Salah satu contoh kayak gitu. Ya, dinamo starter banyak sekali, kalau di mobil pilih saja banyak sekali. Banyak sekali di spesialisnya saja di mobil. Kaki-kaki spesialis interior, desain interior, spesialis body repair, spesialis kaki-kaki, spesialis apa lagi, engine apa lagi, spesialis asli, banyak di sana. Tidak kalian mau memutuskan itu yang mana yang mau difokuskan, niatan yang perlu. Ya, itu sebagai motivasi. Kaitannya apa? Kita kembali ke sini, kaitannya apa? Kaitannya penguasaan materi ini yang sebagai tadi, ya, mampu menerapkan di ketika kalian bekerja, ketika kalian mempunyai bengkel, ataupun ketika nanti kalian bekerja di orang. Jadi penguasaan itu harus dikuasai materi ini. Ya, kebanyakan mobil-mobil sekarang ini kan masih banyak kan, Isuzu Panther, H300 masih banyak kan di luar sana. Masih kan, Veroza masih banyak kan. Mobil-mobil itu kan masih digunakan di dalam ini. Jadi yang masih konvensional, yang penggunaannya yang bisa injeksi rotari ini masih konvensional. Mobil-mobil itu masih beredar, makanya perlu masih ada penguasaan untuk perbaikan mobil tersebut. Ya, itu gunanya kita mempelajari ini. Ya, selanjutnya, next, kita masuk ke bagian materi bahasan. Ya, materi bahasannya di sini. Nah, kelihatan nggak di belakang? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini yang nomor 1 itu adalah cara kerja sistem bahan bakar diesel pompa injeksi rotari. Ya, jadi tahap yang pertama itu yang kalian harus kuasai itu adalah cara kerjanya. Seperti apa sih aliran komponen cara kerjanya dari pompa tersebut? Ya, setelah mengetahui cara kerja dari sistem bahan bakar tersebut, baru kalian akan mengetahui komponennya yang akan diperbaiki. Ya, setelah kalian tahu komponen-komponennya yang akan diperbaiki, baru nanti ke bagaimana sih kalau ada kerusakan, misalkan nanti gejalanya, kalau si batuk, kan gejalanya karena kenapa biasanya kalau batuk? Pasti ada gejalanya, kalian sakit, ada batuknya kenapa? Pasti habis minum biasanya seperti itu gejala tersebut. Apa gejalanya tersebut sama seperti ini. Misalkan nanti kalau motor pas digas tenaganya kurang, itu contohnya. Kalau misalkan berbet, misalkan motornya kalau digas berbet juga, itu permasalahannya. Ada permasalahan tersebut yang harus kalian bahas di sana. Jadi itu yang harus diketahui, gejalanya itu obatnya apa, ya, cara memperbaikinya itu apa, ya. Setelah mengetahui pemeliharaannya bagaimana, baru nanti pengerjaan langkah kerja pemeliharaannya itu seperti apa. Itu yang akan kita lakukan. Ya, kebetulan di sini nanti komponennya adalah sistem injeksi rotari. Itu yang akan kita perbaiki. Ya, selanjutnya,
Di bahan materi atau bahan ajar di sini, Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Jadi gini ya, di sini jenis-jenis sistem bahan bakar itu kalian bisa lihat ada 4 jenis ya. Yang pertama itu adalah jenis yang individual. Kalau yang individual ini nanti contohnya seperti apa kita akan lihat. Contohnya ada di bengkel ya, contohnya seperti apa. Injektornya ini dilayani oleh satu pompa ini. Ya, itu yang dilayani. Jadi tidak ada waktu pembagiannya. Ya. Terus yang kedua itu apa? Yang jenis inline. Yang inline ini kita sudah bahas kemarin. Ya, inline itu pompa sebaris. Sebaris ini maksudnya adalah satu pompa ini, satu pompa keluarannya ini melayani satu buah nozzle dia jenisnya. Ya, kalau yang inline ini. Ya, terus kalau yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah jenis yang distributor ini atau komponen rotari. Jenisnya yang rotari itu berputar seperti berrotor. Ya, kenapa dikatakan jenis distributor? Ini sama kaitannya seperti distributor pada mobil kijang 5K. Pembagiannya itu dibagi oleh sirkulasi oleh putaran. Ya, putarannya apa? Di sini kalau inline ini satu pompa melayani satu jenis satu ruang bakar. Tapi di sini satu pompa ini melayani 4 ruang bakar sekaligus. Itu bedanya yang inline sama yang rotari. Makanya bagaimana prosesnya, bagaimana model bahan-bahannya, komponen di dalamnya itu nanti itu yang akan kita bongkar, gitu ya. Nah, baru setelah nanti kalian paham dua ini, baru kita melaju ke injeksinya atau common railnya. Kan motor ada yang konvensional, ada yang injection kan sekarang ya. Ya, common rail ini nanti ini yang bagian injeksinya, kalau yang bagian mobil di diesel. Jadi ini kita akan pelajari setelah tahap ini, baru kita ke common railnya. Ya, penjelasannya seperti apa nanti kita pas waktu pelajaran kita akan bedah yang common rail. Kita fokus ke bagian distributornya. Oke? Nah, komponen sistem bahan bakar di sini untuk jenis rotari, yang mana sudah dinamakan pompa jenis rotari. Ini jenis rotari, pompa rotari. Ya, kalau inline kemarin Bapak sudah lihat gambarnya ya. Kalau yang rotari seperti ini bentuknya. Ingat, pompa ini, satu pompa ini melayani 4 injektornya. Ya, satu pompa rotari ini melayani 4, itu bedanya. Ya, kalau yang pendukungnya apa saja di sini? Di sini ada sistem pendukung dari sistem pompa injeksi pump rotari ini. Ya, seperti yang di inline juga, di sana ada bagian sama seperti kebanyakan mobil-mobil mau diesel mau bensin itu sama. Ada fuel tank atau tangki bahan bakarnya. Ya, baru kemana? Masuk ke filternya. Di sini filternya ini biasanya nanti permasalahan cuma kotor aja kalau di sini. Ya, nah terus nanti masuk kemana? Baru masuk ke bagian pompa ini. Pompa ini yang merubah nanti tekanan yang dari biasanya tekanan rendah menjadi tekanan tinggi, itu keluarannya baru di sini diproses menjadi tinggi tekanan tersebut oleh pompa injeksi rotari ini. Ya, itu baru keluarannya masuk ke bagian nozzle-nya yang akan mengaburkan nanti di sana. Nah, jadi proses bagaimana seperti tadi, alirannya seperti itu. Untuk detail gambarnya seperti apa nanti kita akan bedah lagi. Ya, itu gambaran utama dulu untuk materi tentang injeksi pump jenis rotari. Oke, kita masuk ke bagian permasalahan. Ya, coba sekarang kalian amati video yang ada di depan ini. Ya, coba kalian lihat permasalahan ini. Ya, mau diulang lagi? Oke, ini waktu di starter, ya, motornya itu berat, asapnya banyak nggak? Banyak ya. Suaranya kedengeran nggak? Agak tersendat ya, agak berisik, agak ngedat kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari video ini, kalau ditinjau dari segi
permasalahan yang tadi. Jika pada mesin mengalami gangguan suara kasar dan selama mesin hidup banyak mengeluarkan asap, apa kaitan hal tersebut dengan sistem aliran dan komponen bahan bakar diesel pompa injeksi rotari terkait permasalahan tersebut? Nah, kira-kira di sini ada yang bisa jawab nggak untuk permasalahan tersebut? Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira permasalahannya itu apa? Bapak, Coba apa? Cepat. selama mesin hidup banyak mengeluarkan asap, kemungkinan disebabkan solar tidak bercampur dengan sempurna di ruang bakar. Baik, bagus. Biasanya komponen tersebut tuh bagian apanya yang bermasalah itu bagian apa? Kemungkinan bagian komponen saringan bahan bakar dan nozzle-nya, Pak. Baik, bagus sekali ya. Ada kaitannya juga tentang permasalahan tadi dengan jawaban teman kalian. Terus selain temannya si Zulfan, siapa lagi nih yang bisa nih? Apalagi alasannya selain tadi, alasan kenapa mobilnya itu ngeluarin asap sama suaranya kasar itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Selain tadi, oke silakan. Kemungkinan penyebab suara mesin kasar biasanya disebabkan karena timing injeksi tidak tepat, Pak. Timing injeksinya tidak tepat. Apanya nih? Dia bagaimana keadaan timing injeksinya itu gimana? Menurut kamu? Saat penginjeksian bahan bakar pada injektor bisa jadi terlalu cepat atau bisa jadi lebih mundur, Pak. Benar, itu jawabannya bagus sekali. Jadi teman kalian tadi yang si Pandi menjawab permasalahannya bisa jadi dari komponen saringan dan nozzle-nya. Ya, benar sekali. Terus permasalahannya untuk teman kalian menjawab itu bisa terjadi karena timing injeksinya. Oke, timing injeksinya itu terlalu maju dan bisa terlalu mundur. Itu benar sekali. Karena kenapa? Injeksi terlalu maju, terlalu mundur itu akan berakibat pada permasalahan yang di depan tadi. Ya, bisa jadi dia bahan bakarnya lebih boros karena dia lebih mundur timingnya. Kalau dia lebih maju bisa jadi dia lebih irit tapi tenaganya kosong, tidak besar. Itu akibatnya. Ya. Nah, jadi jawaban kalian bagus semua. Selain itu ada lagi nggak? Selama mesin ini banyak mengeluarkan asap dan suara mesin kasar. Jika ditinjau dari sistem aliran bahan bakar dan komponennya, kemungkinan penyebabnya pada komponen injektornya, Pak, yang bermasalah. Komponen injektornya yang bermasalah. Ya, komponen injektornya maksudnya komponen injeksi rotarinya ya yang bermasalah ya. Nah, biasanya komponen tersebut mengalami kenapa bermasalahnya itu kenapa? Kemungkinan komponen pada bagian pompa injektornya sudah aus, Pak. Sudah aus. Oke, berarti kita kalau aus kita harus apakan? Pengecekan dan perbaikan. Bagus. Ya, memang perlu diadakan pengecekan dan perbaikan atau lebih umumnya itu biasanya dikalibrasi untuk jenis pompa rotarinya. Ya, dikalibrasi, disetel ulang, dicek kembali apakah komponen-komponen tersebut ada bagian-bagian yang aus atau tidak. Itu perlunya pengecekan. Ya, makanya kita harus tahu gejala-gejala tersebut. Seperti organ tubuh kita juga mengalami gejala itu sama. Seperti mobil itu gejalanya sama. Ada penyakit, ada permasalahan yang harus diselesaikan di sana itu. Ya, nah bagus. Jadi di sini, nah sekarang kalian Bapak akan bagi menjadi dua kelompok ya, menjadi dua kelompok. Yang untuk kelompok satu silakan mencari temannya juga sesuai absen aja nggak apa-apa. Yang kelompok dua juga silakan mencari temannya, dua kelompok intinya. Tapi sebelum membagi kelompok, Bapak akan tunjuk ke ketua kelompoknya di sini si Avandi aja ya. Oke. Terus untuk kelompok dua ketua kelompoknya si Zulfan ya. Oke, silakan dibagi. Avandi mencari temannya 6 orang, silakan si Zulfan juga mencari rekan temannya 6
6 orang. Silakan mengatur bakunya. Rekam. Baik, sudah dibagi ya? Oke, silakan dirapatkan bakunya untuk silakan kelompok 1 ini adalah bahan ajar materinya, ya. Silakan mencari referensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Jadi ini buku untuk kalian sebagai acuan referensinya. Silakan menggunakan HP kalian juga untuk men-searching, ya. Searching itu permasalahan apa saja yang terdapat terjadi, misalkan mobil itu mengalami suara kasar dan keluar banyak asap, ya. Silakan mencari referensinya melalui buku dan HP kalian sebagai tempat referensinya, ya. Silakan dimulai, Bapak kasih waktu kurang lebihnya 15 menit, ya. Silakan.
sudah. Gimana? Gimana nak? Dapat. Permasalahan yang tadi itu di buku ini bisa kalian lihat kok permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara apa, ya? Kayak tadi itu kan permasalahannya mobilnya itu banyak mengeluarkan asap, ya? Terus suaranya juga kasar. Itu permasalahan tersebut itu bisa terjadi dikarenakan ada penyebabnya, ya, seperti yang kalian sebut tadi, bilang sama si apa di permasalahan tersebut. Kalian gali lagi permasalahan tersebut, bagaimana sih penjelasannya? Kalau yang untuk komponen bahan bakar yang rusak tadi itu penjelasannya apanya yang disetel, bagian-bagian apa saja yang akan disetel ke apa, ya? Silakan dikerjakan, dikelompokkan, ya. Penjelasan tersebut kalian urutkan, nanti kita praktekkan itu masalahnya, ya. Silakan diberikan lagi. Gimana untuk kelompok 2? Bapak 2, gimana penyelesaiannya yang sudah dicari? Ya, silakan digali kembali ya, literasinya itu melalui HP juga bisa, melalui buku panduan ini juga bisa. Jadi penyelesaian permasalahan yang sudah kalian sebutkan tadi itu baik dari cara mesinnya kasar, terus keluar asap dari mobilnya tersebut, itu penyebab tersebut itu gejalanya apa kendalanya? Sekarang sini cari, ya, penyelesaiannya apanya yang disetel bagian-bagian tersebut, ya. Itu makanya silakan dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan. Silakan dikerjakan.
yang perlu ditanyakan begitu untuk penyelesaian permasalahannya, ada nggak? Oke, silakan. Apa? Apakah perbedaan pompa injeksi jenis inline dengan pompa jenis distributor, Pak? Baik, bagus. Berarti temuan tersebut itu yang kamu temukan ya. Jadi perbedaan yang kamu tanyakan tadi, jenis pompa rotari dengan inline itu perbedaannya dari pemakaiannya ya. Pemakaian tersebut bisa jadi nanti untuk jenis rotari ini adalah di mana dia hanya satu pompa itu melayani 4 silinder dia kalau yang jenis rotari ya. Untuk yang jenis inline seperti yang kemarin kita sudah praktekkan, itu bedanya nanti adalah satu pompanya itu melayani satu jumlah silinder. Jadi perbedaannya di sana. Pompa yang rotari itu satu pompa melayani 4 silinder, tapi kalau yang inline satu pompanya itu melayani satu silinder. Itu perbedaannya ya. Dan juga penggunaannya biasanya kalau yang inline itu biasanya penggunaannya pada mobil-mobil besar biasanya. Seperti truk itu biasanya kebanyakan pakai itu ya. Kalau mobil Veroza juga makanya yang jenis inline. Tapi kalau yang model-mobil Isuzu Panther L300 itu biasanya menggunakan jenis rotari ya. Untuk detailnya itu nanti kita akan bahas. Kita akan bedah perbedaannya di mana sih rotari itu, komponen-komponennya apa saja isinya di dalam itu, apanya yang rusak kita akan ukur, bagian-bagian apanya yang harus dikalibrasi itu yang akan kita praktekkan. Oke? Jelas? Oke. Selanjutnya gimana kelompok 1? Apa permasalahan yang sudah ditemukan dalam pencarian literasinya apa saja? Yang kelompok 1 apa? Oke, apa? Kelompok 1? Dari hasil pencarian melalui modul, buku panduan dan internet, dari kelompok kami lebih fokus menggali tentang timing injeksi yang tidak tepat, Pak. Dan temuan ini kami masih diskusikan untuk penyelesaiannya, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagus, ya. Untuk kelompok 1 lebih ke bagian penyetelan timing berarti ya. Jelas sekali, bagus sekali. Oke, silakan kalian sudah menemukan belum untuk urutan untuk penyelesaian cara untuk penyetelan ya? Timingnya itu bagaimana? Silakan dicari lagi ya. Itu bagus sekali, silakan dicari kembali. Urut-urutannya bagaimana proses pencarian itu silakan dicari kembali ya. Itu sangat berpengaruh memang. Benar. Oke. Terus untuk kelompok 2 bagaimana? Untuk kelompok 2 apa penyelesaian permasalahan yang sudah ditemukan? Silakan apa? Ya, gimana, Bang? Dari hasil pencarian melalui modul buku panduan dan internet, menurut kelompok kami, kemungkinan penyebab mesin hidup mengeluarkan asap dan suara mesin kasar. Dari kelompok kami lebih fokus menggali tentang penyebab komponen injektornya yang bermasalah, Pak. Dan temuan ini kami masih diskusikan untuk model cara penyetelan atau kalibrasi pompa injeksi. Bagus. Ya, berarti kelompok 2 itu lebih fokus ke bagian pompa injeksinya ya. Nah, berarti permasalahan-permasalahan mengapa mobil mesinnya itu kasar atau mengapa mesinnya mengeluarkan asap itu bisa terjadi diakibatkan karena pompa injeksinya yang bermasalah ya. Jadi silakan disikirkan kembali. Coba cari sekarang bagaimana urutan-urutan untuk cara pembongkaran ya, nama-nama komponen hal tersebut kalian cari ya. Itu yang akan kalian kita praktekkan nanti ketika sudah menemukan permasalahan tersebut, penyelesaiannya bagaimana. Oke, silakan dilanjutkan dulu, masih ada waktu untuk penyusunan laporannya, silakan.
Baik, waktu sudah 25 menit ya untuk diskusinya. Sekarang silakan kelompoknya untuk melanjutkan ke presentasi ya. Silakan diatur kembali bangkunya dan kelompok 1 melakukan presentasi hasil pencarian tersebut. Silakan diatur kembali bangkunya. Silakan kelompok 1 maju untuk berpresentasikan. Silakan bawa bangkunya untuk dijejerkan di depan. Agak geser, Mas. Agak mana? Rata ya. Oke, biar sama. Geser lagi, geser lagi. Baik, silakan kelompok 1 melakukan dipimpin oleh ketua kelompoknya untuk membacakan hasil presentasinya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apandi Januari Andino, sekaligus ketua dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari sana. Saya Junaidi. Perkenalkan, nama saya Hirul Mami. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyadi. Dan sebelah kiri saya ini ada. Perkenalkan, nama saya Bilal Arya Winata. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Arafi. Dan saya akan menyampaikan hasil temuan masalah dari kelompok saya. Dari hasil pencarian kelompok kami melalui modul, buku panduan dan internet, kemungkinan penyebab mesin tidak mengeluarkan asap dan suara mesin kasar adalah disebabkan timing injeksi yang tidak tepat. Berdasarkan cara kerja mesin diesel, proses yang paling menunjang dan paling berperan penting adalah sistem aliran bahan bakar tersebut. Proses pembakaran dalam mesin diesel khususnya bergantung dalam jumlah dan langkah di mana bahan bakar diinjeksikan ke ruang bakar. Berikut adalah akibat yang disebabkan pada saat penginjeksian bahan bakar yang tidak tepat. 1. Akibat jika timing penginjeksian bahan bakar terlalu mundur, maka dapat berakibat pertama mesin susah dihidupkan, kedua asap knalpot putih, dan terakhir tekanan di dalam silinder menurun sehingga tenaga mesin kurang. Sedangkan jika timing penginjeksian bahan bakar terlalu maju, maka dapat berakibat suara mesin lebih kasar, mesin lebih cepat panas, dan terakhir kemungkinan mesin mengalami diesel knocking tinggi. Berikut merupakan cara melakukan penyetelan timing injection pada pompa bahan bakar jenis rotary. Langkah kerja pertama, lakukan pelepasan koper bagian atas timing belt. Lihat tanda timing pada timing gear camshaft dan tanda timing pada timing gear boss pump. 2. Posisikan piston dan silinder nomor 1 pada posisi top 1 dengan memutar poros engkol searah dengan putaran mesin. Kemudian putar kembali poros engkol hingga tanda timing segaris. Buka cek bolt atau baut penutup timing, cek valve pada boss pump setelah mesin pada posisi top 1.
Selanjutnya, lepas baut penutup timing check pump yang ada di bagian belakang bos pump, tepatnya di tengah-tengah pipa injeksi. Lepaskan cek bolt beserta gasket kuningnya. Lakukan pemasakan special tool press stroke measuring adapter. Putar perlahan poros engkol berlahan dengan arah putaran mesin. Putar perlahan poros engkol dengan kunci ring berlawan arah putaran mesin dengan memperhatikan pergerakan jarum penunjuk yang panjang pada dial gauge. Temukan di mana saat memutar poros engkol. Jarum menunjukkan yang panjang pada dial gauge tidak bergerak, berhenti berputar. Jika kurang yakin, putar sedikit ke kiri atau ke kanan untuk memastikan jarum penunjuk yang panjang pada dial gauge ini sudah benar-benar tidak bergerak. Putar ring pada dial gauge dan arahkan jarum panjang ke angka 0. Kalibrasi, putarlah berlawan arah outer ring pada dial gauge dan arahkan jarum penunjuk yang panjang pada dial gauge ke angka 0. Putar poros engkol searah dengan putaran mesin. Setelah jarum panjang pada dial gauge di set di angka 0. Baca timing injeksi dengan memperhatikan tanda timing pada poli camsat. Penyetelan timing injeksi mesin diesel jika saat pemeriksaan timing injection bos pump ini dinilai dari timing tidak sesuai standar, yaitu lebih atau kurang dari 9 derajat ATDC, maka diperlukan penyetelan agar timing injeksi sesuai dengan nilai standarnya. Cara penyetelan timing injeksi mesin diesel selanjutnya, jika diperoleh hasil pemeriksaan timing injeksi mesin diesel yang tidak sesuai dengan spesifikasinya dengan posisi masih pada langkah ke-8 pada langkah pemeriksaan timing injeksi mesin diesel di atas. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami dan kami persilakan kelompok 2. Apakah ada pertanyaan mengenai presentasi dari kelompok kami? Baik, silakan. Kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Silakan. Saya bertanya terkait dengan presentasi kelompok Anda tadi, apakah konsumsi bahan bakar pada kondisi timing terlalu maju lebih boros dibandingkan timing yang lebih mundur? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terkait apakah konsumsi bahan bakar pada kondisi timing terlalu maju lebih boros dibandingkan timing yang lebih mundur? Jawabannya adalah tidak. Ketika dimundurkan cenderung semakin boros. Jika bahan bakar diinjeksikan terlalu lama, maka memungkinkan kerugian bahan bakar. Akibatnya bahan bakar diinjeksikan terlambat dalam siklus. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan kelompok 1. Lebih kurangnya nanti Bapak Guru akan menambahkan. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada penjelasan jawaban bisa diterima? Ya, sudah. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait presentasi kelompok dari kami? Terkait dengan presentasi kelompok Anda tadi, ketika tekanan pompa injeksi itu kurang atau bahkan melebihi tekanan yang direkomendasikan, apa bisa menjadi salah satu faktor penyebab mesin diesel kurang bertenaga? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terkait ketika tekanan pompa injeksi itu kurang atau bahkan melebihi tekanan, apakah itu salah satu faktor yang menjadi penyebab mesin diesel kurang bertenaga? Ya, bisa jadi itu adalah salah satu penyebabnya. Konsumsi bahan bakar yang sedikit mengakibatkan bahan bakar akan terbakar pada saat torak telah jauh melampaui TMA, sehingga mengakibatkan engine akan kehilangan tenaga. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan kelompok 2. Terima kasih. Baik, apakah penjelasan jawabannya bisa diterima? Ya, sudah. Apakah masih
masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait presentasi kelompok kami? Baik, dikarenakan dari kelompok 2 tidak ada pertanyaan, maka dalam hal ini kami dari kelompok 1 akan mengakhiri presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian berjalannya presentasi banyak mengalami kekurangan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk kelompok 1. Baik. Jadi itu ya hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang giliran untuk kelompok 2 bergantian untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1 kembali ke bangkunya masing-masing. Bangkunya biarkan saja nanti. Oke, silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan. Kalau didapat tetap. Baik, silakan kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Kelompoknya silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hamdani, ketua kelompok 2. Perkenalkan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lalu Dimas Wirjaya. Perkenalkan, nama saya Hernia Gabratama. Perkenalkan, nama saya Nalibira Asya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zumam Haryadi. Perkenalkan, nama saya Ron Agustiawan. Baik. Dari hasil pencarian kelompok kami melalui modul buku panduan dan internet, kemungkinan penyebab mesin hidup mengeluarkan asap dan suara mesin kasar adalah diperlukan pengecekan atau perbaikan. Mesin diesel memiliki efisiensi panas lebih tinggi daripada mesin panas yang lain, menggunakan sedikit bahan bakar untuk menyediakan daya yang sama, serta menggunakan bahan bakar yang lebih murah daripada mesin bensin. Penggunaan motor diesel sekarang ini sudah sangat banyak, sedangkan motor diesel memerlukan perawatan berkala, khususnya pada pompa injeksi yang harus dikalibrasi setelah dilakukan pembongkaran. Jika pompa injeksi tidak dikalibrasi, maka akan berakibat pada performa mesin, dan hal tersebut mengakibatkan pengguna mobil merasa tidak nyaman saat mengemudikan mobil karena performa mobil tidak stabil, dan juga berakibat pada jumlah konsumsi bahan bakar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan proses kalibrasi pompa injeksi dan diperlukan pengecekan dan perbaikan disebabkan kemungkinan pompa injektor mengalami kehausan. Berikut adalah merupakan proses langkah kerja cara pengecekan membongkar pompa injeksi jenis rotari. Sebelum melepas pompa injeksi, putar poros engkol pada posisi saat penyemprotan silinder. Perhatikan tanda kuli atau roda gila. Lepaskan saluran bahan bakar dan pipa tekanan tinggi. Tutup lubang-lubang saluran bahan bakar pada pompa injeksi dan pada nozzle. Lepaskan saluran vakum pada pompa injeksi apabila menggunakan Gevernor vakum. Lepaskan hubungan pedal gas dengan tuas penyetel pada pompa injeksi. Lepaskan baut-baut pengikat pompa injeksi. Lepaskan pompa injeksi dari dudukannya. Bongkar pompa injeksi tipe distributor. Melakukan pengamatan terhadap komponen pompa injeksi tipe distributor. Pelajari konstruksi dan cara kerja pompa injeksi tipe distributor. Merakit kembali pompa injeksi tipe distributor. Bersihkan bagian luar dari pompa injeksi dan ganti minyak pelumas pompa.
Pasang kembali pompa injeksi pada mesin. Setel pompa injeksi pada penyemprotan silinder 1. Lakukan pembuang udara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, kami persilakan. Baik, saya mau bertanya. Terkait presentasi kelompok Anda tadi, selain dampak mesin mengeluarkan asap dan suara mesin kasar, bagaimana dampak performa mesin apabila pompa injeksi tidak dikalibrasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika pompa injeksi tidak dikalibrasi, maka akan berakibat pada performa mesin. Dan hal tersebut mengakibatkan pengguna mobil merasa tidak nyaman saat mengemudikan mobil. Karena performa mesin mobil tidak stabil dan juga berakibat pada jumlah konsumsi bahan bakar. Mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab. Baik, apakah jawaban dari teman kami bisa diterima? Ya, Baik, kelompok 2, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait presentasi kelompok kami? Saya mau bertanya. Terkait dengan presentasi kelompok Anda tadi, pada sistem pompa injeksi rotari, mengapa elemen pompa injeksi dipandang paling penting dalam mesin diesel? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terkait mengapa elemen pompa injeksi dipandang paling penting adalah karena elemen pompa injeksi bertugas menyisa bahan bakar dan menyalurkan untuk diinjeksikan. Guna mendapatkan tenaga dari mesin, jadi dapat dikatakan bahwa sistem pompa injeksi bahan bakar yang merupakan elemen paling penting dalam menghasilkan tenaga yang optimal terhadap mesin. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan kelompok 1. Lebih kurangnya nanti Bapak Guru akan menambahkan. Baik, apakah penjelasan jawaban bisa diterima? ya. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, dikarenakan dari kelompok 1 tidak ada pertanyaan lagi, maka dalam hal ini kami dari kelompok 2 akan mengakhiri presentasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila dalam penyampaian berjalannya presentasi banyak mengalami kekurangan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kelompok 2. Baik, untuk sesi presentasi sepertinya sudah kalian lakukan. Jadi silakan kelompok 2 kembali lagi ke bangku masing-masing ya.
sudah kalian presentasikan tadi itu akan kalian lakukan praktek ya. Jadi temuan hasil dari diskusi yang tadi kalian lakukan presentasi itu yang akan kalian buktikan sekarang ya. Makanya sekarang kalian silakan mengganti baju kalian menggunakan baju praktek ya. Kita melakukan praktek menuju ke bengkel ya. Silakan. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi kita sudah melakukan pembelajaran materi di kelas. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran praktiknya. Ya, ini sudah berganti baju semua ya, memakai baju praktiknya. Oke, ingat di tata tertib di bengkel itu nanti kalian harus tertib. Ingat ya, di bengkel ingat jaga kondisi bengkel, ingat posisi nanti. Ketika pas di dalam itu melakukannya harus dengan teratur gitu nak ya. Ingat bahan-bahan apa yang bisa membahayakan side di dalam bengkel itu diingat lagi ya. Oli kayak apa itu diperhatikan, itu yang perlu tetap diingat. Oke, sekarang silakan ketua kelas memimpin untuk masuk. Bro. Oke, sudah? Oke, ini maju ketua kelompoknya mana? Ketua kelompoknya mana? Silakan maju. Ini LKPD yang akan kalian gunakan sebagai referensi untuk mengerjakan. Oke? Yuk, untuk kelompok 2 silakan. Ini LKPD-nya. Silakan dilihat untuk aturannya seperti apa. Lihat di belakang LKPD-nya ya. Silakan. Tasnya ditaruh dulu. Tas apa-apanya ditaruh dulu. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 maju sini. Kelompok 1 maju sini. Baidin sini, Baidin. Lihat alat-alatnya apa saja yang diperlukan. Majun. Silakan mempersiapkan alat-alatnya apa? Majun. Oke, apa lagi? Nampan. Silakan, apa lagi? Buku manualnya. Oke, silakan. Engine stand motor dieselnya silakan diatur itu sebelah sana. Apa lagi? filler gig silakan di sini. Filler gignya. kunci ring ukuran 14-12. Kunci ring ukuran 14-12. Kunci ring, ambil kunci ringnya dulu. Silakan diambil. Oke. Sama obeng plus dan minus. Obeng plus minusnya. Oke. Toolbox set. Satu buat toolbox set. Oke. Silakan kalau sudah dipersiapkan, silakan alat-alatnya dibawa. Ya. Oke. Ini buku manualnya untuk kalian sebagai referensinya. Silakan dibawa. Coba. Oke, enggak apa-apa kalian di sebelah sini. Untuk kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 silakan maju untuk mengambil alatnya. Ya. Apa yang dibutuhkan? Silakan apa? Majun. Oke, majun. Dipersiapkan. Apa lagi? Nampan. Oke. Terus apa lagi? Buku manualnya. Oke, buku manual. Engine standar motor diesel. Engine stand yang motor diesel silakan yang sana.
Yan, sebelah situ, sebelah sana. Kelompok 1 sebelah sini. Nih, sebelah situ. Nah, terus apa lagi? Filler gig. Oke, filler gig. Terus apa lagi? Kuciring 14-12. Kuciring 14-12. Silakan dipersiapkan kuciring 14-12. Dipersiapkan saja alatnya. Kuciring sok 14-12. Sepiring. Kuciring. Kocok nih kada. Seberapa? 14. Batola bang. Obeng? Men plus. Ben plus ya. Oke, dipersiapkan. Beng min plus. Minta. Oh, bawa set. Ini op. Pira. Ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah silahkan dibawa ke engine stand-nya. Oke, ini buku manualnya silahkan dibawa. Oke, bawa juga ini. Silakan dilakukan yang seperti arahan di LKPD-nya seperti apa, silakan dilakukan ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Oke, gini, dibuka di LKPD-nya, silakan dibuka. Pengerjaannya apa saja di sana, dibuka. Oke, yang nomor ini apa ya? Yang ini. Salah. Ya, silakan. Oke, sekarang berarti itu setel injektor timingnya, ya. Ini berarti yang kelompok 2 akan mengerjakan penyetelan settingan. Iya, injektor settingan timingnya, ya. Sekarang sebelum mulai ini, kita pastikan dulu mobil ini hidup apa enggak, ya. Kita pastikan hidup apa tidak. Silakan sekarang ambil aki yang di sana, silakan ambil. Itu matikan dulu, silakan ambil. Ya, ambil yang akinya, ambil akinya. Silakan pasang. Kamu buka. Oke, silakan ambil. Silakan pasang di stand-nya. Lakukan ya, ingat plus minusnya di mana, letaknya lihat dulu. Oke, baik sini. Yang untuk kelompok 1 di sini LKPD-nya apa? Ini Maka kerjanya pemeriksaan pompa injeksi. Oke, baik. Karena temuannya itu pemeriksaannya adalah pembukaan dari pompa injeksinya. Sekarang coba perhatikan sini. Ini yang namanya yang seperti yang sudah kita pelajari tadi. Ini adalah pompa jenis rotary kan. Nah, karena permasalahannya adalah mesin itu mengeluarkan asap dan suara getaran mesin itu keras. Jadi sekarang penyebabnya itu adalah yang kalian temukan tadi adalah penyetelan pemeriksaan pompa injeksi jenis rotary ini kan. Oke, sekarang silakan kita akan melakukan pembukaan tentang pompa ini. Sekarang kalian coba buka untuk pompa jenis rotary ini. Kalian lakukan sesuai dengan LKPD, lalu kita akan melakukan pembongkaran terhadap pompa tersebut. Ya, silakan kalian bongkar sesuai dengan arahan LKPD ya. Silakan dilakukan. Pasang. Buka jauh. Selang nih. Baik, coba. Nah, buka dah itu Jom. Lepaskan baut-baut pengikat pompa injeksi. Nah, dia Nah, buka Jom.
Lepaskan saluran apapun pada pompa injeksi apabila menggunakan grup pertama. Astagfirullahaladzim. Cabut aja Pak, kakek enggak apa-apa, cabut aja enggak apa-apa. Ampun pun ini enggak. Bentar dulu ya. Udah? Coba mengatakan. Oke. Ya, begini. Jadi ini permasalahan yang kalian temukan kan. Permasalahan mesin ini keluar asap putih kayak seperti ini. Ya. Kemungkinan hal tersebut mesin bergetar sama asapnya banyak dikeluarkan itu terjadinya akibat apa? Timing yang ini kurang tepat. Makanya harus di-setel timingnya. Sekarang silakan lakukan penyetelan di timingnya ini. Lihat timingnya di sini berapa derajat dia putarannya. Ingat kalau timingnya itu semakin mundur, biasanya bahan bakarnya boros. Borosnya tersebut mengakibatkan apa? Kalau boros itu nanti memang tenaganya itu nanti akan bergetar tadi. Ya, bergetar, mengeluarkan saat itu penyebabnya. Tapi kalau dia semakin derajatnya semakin maju, bahan bakarnya itu semakin sedikit yang tersalurkan. Tapi efeknya apa? Tenaganya yang tidak ada kalau tekniknya lebih maju. Jadi yang dua tadi, maju sama mundurnya itu menentukan bahan bakarnya juga. Itu penyebabnya. Silakan sekarang kalian setel timingnya menurut di LKP itu langkahnya silakan dilakukan sesuai langkah di LKP juga. Silakan. Oke. Silakan dibongkar ya, sesuai LKPD dibongkar aja. Ya Pak. Siap Pak. Nah, baik.
Untuk kelompok 2 silakan di sini. Kelompok 1 ya. Ya, Bapak lupa lagi. Kelompok 1 sini. Agak dilebarkan. Oke. Sekarang ini kalian sudah berhasil membongkar pompa di desa kali tadi. Ya. Sekarang silahkan dicek per itemnya itu bagaimana sih, mana yang dinamakan dari bagian-bagian komponen ini. Kalian lihat dilihat di LKPD itu, kalian lihat. Terus silahkan periksa, ya. Silahkan periksa mana sesuai dengan LKPD-nya seperti apa. Sesuai temuannya itu ditulis, ya. Silahkan dilanjutkan untuk pemeriksaannya. Di sini ada ini yang dilonggarkan. Ini pakai kunci L. Mana kunci L-nya? Longgarkan pakai kunci L ini. Silakan dilonggarkan. Ini kunci L dulu, udah kunci L berapa? Kalian putar dulu pakai. Itu mekanisme gembernur namanya, itu sebagai pembuka ya nanti. Jadi ketika pedal gas itu dibuka di kencangnya, nanti pas ditekan, ini yang jadi ngatur ya. Silakan dibongkar yang ini. Cara gimana? Coba cari pelan-pelan. Ini keluarin yang bagian ini dulu. Ini dibuka, dua-duanya buka, dibongkar. 10 pakai 10 aja nak. Beda arahnya jauh. Ini ada derajatnya ini kan. Ini pastinya sekarang top satunya mana? Nanti ada garis putih yang di sini, liatin di sini. Cari sampai putar dulu sampai dia ada nanti tanda pulih itu nanti. Ya, ini pastikan nanti kalau posisi sudah longgar baru dipastikan. Soalnya udah satu apa belum? Putar aja lagi. Dia ada yang sini dengan tanah biasa. ada pennya itu pelan-pelan pennya. Harus lah Keluar nggak? Pelan-pelan pennya ini sampai dia harus keluar pelan-pelan. tekan. Digeser ke sini. Cek kan? Ya, digeser sampai
Dia keluarnya ke sana, dia keluarnya ke sana. Gimana? IC. Sudah? Oke. Ya ini sudah dibongkar ya. Ini untuk sudah dibongkar. Sekarang injektor yang bagian distributor ini adalah bodinya. Ya. Kalian cek aja kalau perlihatkan posisinya yang di sini yang perlu. Ini ada nggak yang tergores di bagian dalamnya? Ada tergores nggak? Ya. Ini pastiin kalian bersihin. Ini bagiannya ada yang tergores tidak? Pastiin kalau bagian bodinya ini masih bagus atau tidak. Boleh ya? amplas coba? Boleh. Ketika dibersihkan nanti pastikan posisi ini masih bagus atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya apa? Oil cellnya di sini. Di bagian ini nanti ini adalah bagian sebagai untuk penerus dari putaran mesin nanti. Shaft drive-nya ini sebagai penerus bagian dari mesin, ya. Dia biasanya oil cell-nya nanti bagian yang di sini. Dia sebagai untuk pencegah oil itu nanti bisa keluar atau bocor. Itu fungsinya dari oil ini. Kamu periksa juga, ya. Terus selanjutnya apa? Periksa shaft drive. Oke, shaft drive-nya ini berarti dibuka. Kalau shaft drive-nya ini kalian buka, ya. Shaft drive ini bagian shaft drive itu kalian periksa poros itu masih bagus atau tidak. Oke. Front side-nya yang itu yang kepalanya itu yang ini. Ya, silahkan dibuka. Ya. Iya. Sini, dalamnya sini. Oke, sudah dibongkar. Oke. Pastikan nanti penguncinya bisa terlepas ya. Kalau sudah terlepas silahkan diangkat naik ke atas. Nah, silahkan keluarkan. Nah, ini shaft drive-nya ya. Ini yang maksudnya Bapak tadi. Yang untuk penguncinya. Silakan sini, yang lain sini ya. Jadi pompa rotari tadi itu yang membuat ini bisa bergerak itu apa? Roller yang di sini, roller holder yang di sini. Ada roller sini. Ini banyaknya ada 4 ya di sini posisinya. Ya. Ada 4. Ya. Posisinya ada 4 untuk rollernya. Oke, coba cari lagi rollernya masih ada nggak? Oke, mana lagi? Satu lagi. Oke. Nah, rollernya ini untuk apa? Yang barel ini sebagai koplingnya, yang bagian tengah ini sebagai koplingnya dia nanti untuk pengaturnya untuk bagian seberapa sih dia tekanannya harus membuka atau menutup tuh diaturnya lewat sini nanti koplingnya ini yang mengoplingkan dia ya posisinya. Nah, coba di ini. Oke. Nah, jadi posisinya untuk pompa ini memompa itu bagaimana? Lihat bagian ini kan ada seperti gunungan ini ya. Jadi ketika nanti gunung ini ketemu dengan roller ini, nah posisinya nanti dia akan maju. Nah, ketika pas dia bebas, dia tidak ini pelunyer ini nanti akan diam dia posisinya. Tapi ketika nanti pas putarannya ketemu lonjak ini kan akan maju. Ya, akan maju dia posisinya. Seperti itu dia pompa ini akan melakukan putaran rotari berputar. Jadi ketika pas dia tonjolan ini, nah pas di posisi begini akan mengangkat kan, nah, posisi pelunyer tadi akan terdorong untuk apa? Memompakan ke bagian nozzle holdernya nanti. Nah, jadi ketika itu yang membuat dia berputar. Jadi ini jenis pompa rotari. Oke, silahkan dicek lagi bagian-bagian apa saja yang hasil di LKPD ini kalian lihat ya. Mana namanya nozzle holder mana, ya, shaft drive-nya yang mana. Shaft drive-nya ini silahkan dilihat. Bagian ini kalian ukur untuk bagian ini masih bagus nggak? Berapa diameternya kalian catat. Di sini kalian pakai Fowler gig silahkan dicatat bagaimana sih berapa diameternya berapa? Ya. Itu paling atuh kamu.
Coba. Silakan diukur coba berapa bacaannya berapa? Tal. Silakan. Coba dibaca berapa? Diukur dulu silakan baca berapa? Kira 2 cm. buat tes ukur. Ayo. 2 cm 19. Ukur emang Alek. 12 mili. Sentimeter. Berumur 2 cm. 2. Oke, semuanya Ini berapa? haus apa gimana, Pak? 2 cm. Berapa? Masuk. 20,20 pas. Ya. Bagus, masih bagus apa? Berarti keadaan yang di sini kamu bandingin sama poros yang di sini. Kamu ukur yang di sini, berapa jaraknya yang di sini? Poros drive-nya ini besarannya berapa? Di sini untuk case yang dari bodinya itu berapa besarannya kamu bandingin? Ada. Sama ya. Berarti keadaannya masih bagus. Dilihat dari keadaan secara manualnya juga, kalau dia posisinya tidak ada longgar, berarti masih bagus. Oke, silahkan sekarang lihat pin yang di sini. Bagian dalamnya ini ada apa namanya? Ringnya. Ringnya ada jenisnya ada dua bagian. Ya, untuk ringnya ini ada 2 bagian, dan bagian dalam ini kalian buka juga yang bagian ini. Silakan dibongkar. Ya. Bagian di sini dibongkar. Biar kalian lihat pompa valve-nya itu seperti apa, rotarinya itu seperti apa, valve-nya itu seperti apa. Oke, satu, yang lain sini. Coba perhatikan sini, sebelah sini, kelompok 1. Oke, ini dilihat bagian pompa valve-nya. Ya, pet pump. Pet pump-nya dilihat bagian ini dibuka case-nya juga. Ini bisa dibuka, diangkat. Oke, sekarang dicek ini keadaannya masih bagus atau tidak. Ada longgar nggak bagian-bagian pennya ini, masih longgar nggak? Atau ada celah terlalu besar tidak? Dicek pen-pennya ini. Sekarang dilihat pen-pennya itu, dicek. Masih aman, Pak. Oke. Ini memang harus presisi dia, nak. Tidak boleh di satu tempat. Dibukanya itu enggak satu arah. Bagus, ini bagus. Ini masih bagus. Apa namanya? Obengnya mana satu? Ini juga memang masih aman nih. Bagus. Dua-duanya berjalan, dua-duanya diangkat, nggak boleh satu-satu. Jadi ini kamu berikan dulu, cari posisinya yang pas ini, nak. Jadi kedudukannya nanti sama-sama diangkat pelan-pelan kayak gitu. Baru bisa. Masih lah bagus ya. Sama terus yang kedua oil seal. Oil seal. Oil seal tuh yang ini. Apa sih dibukanya? Apa sih dibukanya? Lihat secara langsung. Oh iya, lihat secara langsung. Iya, pemeriksaan lihat secara langsung. Kelihatannya masih bagus ya, Mas. Sealnya itu, sealnya, oil seal. Oh, oil seal ini dia. Tapi ini kainnya enggak ada. Yang ya. ketiga safe drive. Safe drive itu Masih bagus itu. masih bagus. Sama
Ini cek nih. Masih bagus, masih bagus. Terus apalah inti bawaan tuh? Tunjukin caranya mana ya? Tunjukin. Drive-nya. Ini apa jadi ya? Beli 14 spine nanti dia. Bendera Spine dengan ini. Bendera. Ya udah. Silakan dipasang kembali yang sudah dipasang tadi. Ini bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 sudah di-setel lagi ya. Timingnya sudah di-setel. Oke, kalau misalkan sudah di-setel, sekarang buktikan ini posisinya sudah benar atau tidak. Coba dibuktikan dengan dinyalakan bagaimana. Dah, yuk, start. Pertama sih, nanti. Masih belum ini. Oke, kalau memang sudah di apa namanya? Oke, sudah. Oke, silakan sekarang kalau sudah dipersiapkan untuk kita kembali ke kelas ya. Dipersiapkan untuk kita kembali ke kelas. Silakan alat-alatnya dirapikan, bahan-bahannya juga dirapikan. Oke, kelompok kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Kalau sudah memasang, oke. Ini pomnya sudah dipasang kembali ya. Oke, kedudukannya silakan sekarang kalau memang sudah dipasang. Posisi alat-alatnya sekarang bereskan, silakan bereskan. Untuk bajunya yang kotor, silakan berganti pakaian kembali ya, untuk kita belajar kembali di kelas ya. Silakan. Barang nih. Kita balik, langsung masuk dulu. Gak apa-apa, gimana aja. Gimana aja, gak apa-apa nanti. Itu ya jangan. Baik ini ya. Ini balik ke keluar di mana nih Pak? Kalian saya kasih semuanya tadi ke semua ini. Boleh. Besoknya sedikit aja bagian yang ini. Ya. Nama kelompoknya jangan lupa nak ini yang didapatkan kepala itu sudah trauma. Oke, dari sana majunya B. Barat. Simpulannya silakan ditulis tadi untuk kelompoknya. Yang lain silakan membersihkan tempat praktek ya, alat-alatnya dirapikan kembali ya. Ya, untuk kelompoknya silakan ditulis. Yang lain bersihkan alat itu. Sudah. Bersihkan. Oke, untuk kelompoknya sini. Jadi
ketua kelompoknya sini, ketua kelompok satu sini. Nggak apa-apa, siapa yang wakilnya nggak apa-apa. Nah. Di terakhir itu next terakhir. Ya, jadi kesimpulannya silakan ditulis tadi untuk ketua kelompoknya. Yang lain silakan membersihkan tempat praktik. Ya, alat-alatnya dirapikan kembali. Ya, ya. Oke, ditulis di. Ya, ketua kelompoknya silakan ditulis. Yang lain bersihkan alat itu. Udah, itu lain. Bersihkan. Nah. Naik lagi, Pen. Dilap dulu alat-alatnya, silakan dilap dulu. Ya, alatnya silakan dilap dulu. Ini orang kamera lampak, kalau tadi muridnya masih lampak. Apanya Yuk dibersihkan alat-alatnya, dibersihkan alat-alatnya, Oke, silakan untuk bajunya yang kotor, silakan berganti pakaian kembali ya, untuk kita belajar kembali di kelas. Ya, silakan. Silakan ditulis. Oke, baik. Kalian sudah melakukan praktek hari ini. Jadi sekarang kalian kembali masuk ke kelas untuk melakukan evaluasi dari hasil pencarian yang kalian lakukan tadi. Ya, baik kalian melakukan dari praktek yang sudah kalian lakukan maupun dari hasil dari pencarian yang sudah kalian lakukan. Ya. Tolong tasnya disiapkan kembali, tasnya dibuka dulu, ya. Nah, baik, mohon perhatiannya, ya. Jadi permasalahan yang sudah kalian selesaikan tersebut, sekarang kita akan lihat, ya, di depan ini adalah komponen bagian-bagian yang sudah kalian bongkar tadi, ya. Jadi komponen-komponen tersebut selain cara pengecekannya bagaimana, di sini juga akan Bapak jelaskan sedikit, ya. Jadi proses cara kerjanya itu seperti apa, ya. Jadi aliran yang kalian sudah bongkar tadi itu terdiri dari 3 bagian aliran, ya. Yang di sini itu adalah yang pertama itu ada 3 model pengaliran, ya. Yang dari pertama itu proses pengaliran yang pertama itu masih tekanan rendah, itu masih di bagian fuel tank atau tangki bahan bakarnya, ya. Tangki bahan bakar ini masuk ke bagian fuel filternya nanti. Nah, dari fuel filternya ini nanti bahan bakar tersebut disaring kembali, disaring dari kotoran dan air nanti, ya. Dari kotoran dan air itu disaring bahan bakarnya baru dimasukkan terpisah oleh pompa bagian
kalian sudah bongkar tadi itu bagian rotario itu yang ini, ya, yang sudah kalian bongkar. Jadi nanti tekanan yang di sini akan diapakan? Ingat, putaran pompa ini terpengaruhi oleh apa? Ketika kunci kontak on, ini solenoid ini akan tertekan naik. Ketika kunci kontak on, solenoid ini konsepnya dia ketika on, dia akan menarik seperti seklar. Dia akan membuka jalur pembukaan untuk menuju ke bagian nozzle-nya. Ya, ini akan tertarik ketika kunci on, solenoid ini belum menjadi magnet, tertarik. Bahan bakar karena starternya ke starter, putaran ini otomatis akan berputar karena di starter oleh mesin. Ya, starternya putaran mesin terhubung dengan inlet atau poros yang ini. Ya, poros ini terhubung karena putaran mesin berputar, ini akan ikut berputar. Berputarnya tersebut dinamakan putaran timingnya tadi yang kalian lakukan tadi. Ya, nah, jarak yang dekat jauhnya itu tergantung dari putaran di sini. Ya, semakin dekat derajatnya, semakin boros, semakin jauh derajatnya semakin kiri, tapi tenaganya tidak besar atau lemah gitu. Ya, jadi itu makanya perlu di setel seperti tadi. Itu pengaruhnya. Ya, nah kemudian apa? Bahan bakar yang tadi yang sudah masuk melalui aliran pipa selang tekanan rendah ini masuk ke dalam volt-voltnya di sini. Nah, nanti pompa ini yang akan menginjeksikan menjadi injeksi yang lebih tinggi. Injeksi yang lebih tinggi itu diproses lagi oleh pelatut atau punyernya ini. Ini konsepnya, ingat, satu pompa ini melayani 4 barel ini nanti. 4 barelnya yang dilayani. 4 barel ini adalah holdernya ada 4 namanya. 1, 2, 3, 4. Jadi satu pompa ini melayani 4 silinder tadi. Ya. Otomatis nanti ketika urutannya waktunya timing untuk menjelaskan untuk masuk bagian yang mana untuk alirannya itu akan dibagi oleh punyer ini. Jadi ketika putarannya untuk silinder nomor 1 dia akan terbuka ketika pelatut atau punyer ini akan mengarahkan dari aliran bahan bakar yang mana akan dialirkan ke nozzle holdernya. Ya, prosesnya seperti itu. Baru menuju ke bagian yang terakhir itu di nozzle-nya. Ya, di nozzle itu nanti bahan tekanannya sudah tinggi sekali, ya, keluaran di sini akan sangat tinggi, ya, keluarannya tersebut akan dialirkan ke bagian nozzle-nya, ya, barulah di ruang bakar itu akan terbakar dikarenakan ada udara, ada bahan bakar, ya, maka akan terjadi pembakaran. Itu prosesnya, ya. Satu lagi, ketika bahan bakarnya sudah karena kendaraan itu biasanya jalurnya kan tidak tentu. Kadang-kadang pas goreng di lampu merah atau pas waktunya berhenti itu kan tidak selalu kontinu, ya. Diperlukan dadakan kapan di waktunya untuk berhenti. Makanya di sini ada namanya auto overflow pit, ya, katup pengembali aliran bahan bakar pengembalinya. Jadi bahan bakar yang tadi yang di nozzle ini tiba-tiba berhenti atau kelebihan bakar-bakarnya, maka akan dikembalikan lagi bahan bakar tersebut ke bagian tank yang di bahan bakarnya. Jadi 3 aliran, ada TPA bahan bakar pada saat posisi injeksinya masih rendah, posisi yang merah muda ini posisi menengah, dan putaran tinggi itu pas posisi yang merah muda. Ya, waktu pengembaliannya ada waktu pengembalinya. Jadi ada 3 cara kerja aliran, ya, rendah, tinggi, katup pengembali atau pengembalian aliran bahan bakar. Ya, itu untuk penjelasannya. Sekarang untuk sesi ini, untuk pembelajaran hari ini, Bapak sebagai oleh-oleh akan memberikan pertanyaan di sini, ya. Silakan kalian jawab pertanyaan yang Bapak akan berikan melewati WhatsApp, ya. Silakan nanti dicek WhatsApp-nya untuk melihat pertanyaannya, ya. Silakan kalian menjawab apa yang sudah Bapak sampaikan. Silakan disiapkan alat tulisnya. Silakan dikerjakan. Untuk yang di WhatsApp yang nggak ada kontak, silakan lihat di depan ini seperti sini contohnya. Estimasi waktu
giliran bacaan jauh-jauh. Oke. Baik, jawabannya sudah Bapak terima. Silakan duduk kembali. Kita masuk ke bagian penutup ya. Bagian penutup di sini adalah bagian di mana kita akan melakukan refleksi ya. Jadi setelah melakukan pembelajaran kali ini, pendapat kalian itu bagaimana? Bapak pengen tahu ya, bagaimana sih pembelajaran kali ini seperti apa menurut kalian ya. Jadi nanti silakan kalian berikan tanggapan ya, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran hari ini seperti apa ya. Nah, silakan Bapak coba bertanya nih sama kalian. Setelah pembelajaran hari ini itu kalian bisa melakukan apa saja sih terkait pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan nggak di sini? Oh, silakan gerak. Setelah pelajaran hari ini, saya bisa memahami proses cara kerja sistem aliran bahan bakar dan komponen yang perlu diservis, Pak. Baik, terima kasih Ira sudah mewakili teman-temannya. Baik, itulah ya. Jadi gambaran untuk masukannya untuk Bapak itu seperti itu ya. Alhamdulillah seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua ya, sebagai refleksi untuk Bapak dan sebagai kemajuan untuk pembelajaran selanjutnya itu, Bapak ingin bertanya, perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini, kalian bisa utarakan nggak bagaimana? Ada yang bisa membantu memberikan refleksi? Ya, Pak. Baik, silakan semua. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya selanjutnya adalah belajar lebih giat dalam menguasai materi tersebut supaya dapat memenuhi nilai yang baik pada saat ujian praktik dan dapat melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih atas masukannya. Itu akan menjadi masukan buat Bapak ya. Bagaimana untuk kelanjutan untuk pembelajaran koreksi pembelajaran ini ya. Yang terakhir nih, satu lagi. Yang terakhir di sini, Bapak pengen mengetahui nih bagaimana sih ya. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target Anda itu selanjutnya apa? Ada yang bisa mewakili nggak di sini? Satu orang aja. Saya, Pak. Ya, silakan, Bilal. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya selanjutnya adalah belajar lebih giat lagi dalam menguasai materi supaya dapat memenuhi nilai yang baik pada saat ujian praktik dan dapat melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih atas masukannya. Jadi, alhamdulillah ya, dari ketiga masukan dari teman kalian tadi sudah terwakilkan untuk Bapak sebagai referensi bagaimana sih refleksinya untuk pembelajaran kali ini dan untuk kemajuan pembelajaran berikutnya ya nak ya. Oke, karena waktunya kita sudah mau pulang, ini bel sudah mau 5 menit lagi. Sebelum menutup pembelajaran, silakan rapikan terlebih dahulu bangkunya, persiapkan alat-alatnya untuk dikembalikan atau disiapkan untuk menuju pulang ya. Silakan. Baik, kalau sudah silakan ketua kelas memimpin doa ya sebelum kita pulang, silakan. Agar lebih barokahnya untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik saudara. Wassalamualaikum
Allah.